Pemirsa, penderita yang mengalami asam urat biasanya akan mengalami rasa nyeri di bagian jari kaki atau lutut. Banyak orang yang menganggap penyakit tersebut tidak perlu diobati atau dapat dengan mudah disembuhkan. Padahal penyakit asam urat justru bisa memicu munculnya gangguan kesehatan dan penyakit lain yang tidak kalah berbahaya. Ingin tahu? Berikut ulasannya. Yang pertama, asam urat bisa menyebabkan kerusakan sendi. Ketika kadar asam urat di dalam darah sudah tidak dapat terkontrol, maka sendi akan menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Biasanya kerusakan sendi akan muncul setelah benjolan topi muncul di bagian-bagian sendi yang meradang. Kedua, asam urat bisa memicu terbentuknya batu ginjal. Karena komposisi asam urat tidak mudah larut, maka kemungkinan terjadinya penumpukan asam urat dalam darah sangat tinggi. Darah yang penuh asam urat tersebut masuk ke ginjal dan akhirnya memicu terbentuknya batu ginjal. Ketiga, asam urat dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan bahaya asam urat yang dapat terjadi ketika kristal-kristal asam urat mulai terbentuk di dalam ginjal. Jika ginjal gagal berfungsi, tubuh akan mengalami keracunan parah yang bisa mengakibatkan kematian. Keempat, asam urat bisa memicu terjadinya serangan jantung koroner. Kondisi ini bisa terjadi akibat adanya penyumbatan pembuluh darah koroner atau arteri oleh kristal-kristal asam urat yang dibawa oleh darah. Penderita asam urat memiliki peluang 2 kali lebih besar terkena serangan jantung koroner ketimbang mereka yang memiliki kadar asam urat normal. Terakhir, asam urat bisa menyebabkan diabetes. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Eswar Krishnan, seorang asisten profesor dari Stanford University, California, Amerika Serikat, kandungan asam urat yang tinggi di dalam darah dapat meningkatkan risiko diabetes sebesar 20%. Anda mungkin sering mendengar istilah gondok dan gondongan. Keduanya kerap digunakan untuk menggambarkan bengkak yang timbul di area leher atau bagian bawah rahang. Namun apakah kedua istilah ini sama dan dapat diterapkan pada semua bentuk pembengkakan di leher? Jawabannya tidak. Kesamaan gejala bengkak tersebutlah yang membuat banyak orang keliru karena menganggap semua bengkak atau benjolan di daerah leher disebut gondokan atau gondongan. Kedua istilah ini terdengar serupa, tapi sebenarnya jauh berbeda. Secara sederhana, baik gondok dan gondongan sejatinya adalah dua penyakit yang menyerang jaringan dan kelenjar berbeda. Dilihat dari faktor penyebabnya, penyakit gondok atau juga disebut goiter disebabkan oleh gangguan hormon tiroid dan biasanya memicu pembengkakan di leher. Sedangkan gondongan dipicu oleh infeksi virus yang menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada kelenjar air ludah atau parotis. Nah, konon kabarnya gangguan tiroid ini paling sering diderita oleh kaum wanita. Gondok dan gondongan sama-sama menimbulkan gejala berupa pembengkakan di daerah leher. Namun ada beberapa perbedaan gejala lain yang harus diperhatikan. Pada gondok, pembengkakan pada leher biasanya tidak terasa nyeri. Sedangkan pada gondongan, pembengkakan pada leher biasanya terasa nyeri dan panas ketika diraba akibat terjadinya peradangan. Gondok dan gondongan hanyalah dua di antara sekian penyakit yang memiliki kesamaan gejala dan mudah diidentifikasi. Tapi jangan sampai keliru membedakannya pemirsa, karena bisa berakibat fatal jika Anda salah dalam penanganannya. Tidak sampai seabad lalu, ratusan juta orang meninggal akibat berbagai penyakit menular. Namun, manusia berhasil meredam angka kematian dan meraih salah satu pencapaian terbesarnya di bidang kesehatan, yaitu melalui vaksin. Vaksin telah menyelamatkan jutaan nyawa orang dewasa dan anak-anak, serta mencegah berkembangnya jutaan penyakit di banyak negara. Berkat vaksin, banyak penyakit yang dulu sangat mematikan, kini justru sulit ditemukan atau hampir punah. Penyakit apa saja yang hampir punah ketika adanya vaksin? Berikut informasinya. Pertama, tetanus.
Tetanus merupakan infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang masuk melalui luka terbuka yang dapat merusak saraf tubuh sehingga menyebabkan kekakuan dan kelumpuhan otot atau bahkan kematian. Berkat adanya vaksin tetanus sejak tahun 1947, sistem kekebalan tubuh seseorang akan membentuk zat antibodi terhadap racun yang dihasilkan oleh kuman tetanus. Kasus orang yang terinfeksi tetanus di dunia pun menurun sampai 95%. Di India, tetanus juga masih menjadi permasalahan serius hingga saat ini. Kedua adalah campak. Beberapa dekade lalu, campak masih menjadi penyakit menular yang berbahaya yang mematikan bagi anak-anak. Namun berkat vaksin campak yang diberikan sejak balita, penderita ini kini bisa dicegah dan diobati. Ketiga adalah polio. Polio menyerang sistem saraf yang mengakibatkan penderitanya tak bisa menggunakan tangan dan kakinya. Vaksin polio ditemukan pada tahun 1952. Walau hingga kini kita masih melihat penderita polio, namun jumlahnya jauh berkurang bila dibandingkan sebelum adanya vaksin ini. Ada pula gondongan. Mungkin kini Anda tak pernah atau jarang melihatnya lagi. Gondongan adalah penyakit yang menyebabkan radang dan pipi membengkak. Gondongan kini bisa dicegah dengan pemberian vaksin MMR sejak dini. Sebelum adanya vaksin MMR, ada 186.000 kasus gondongan yang dilaporkan terjadi di Amerika Serikat. Tapi berkat vaksin ini, jumlah penderita gondongan berkurang 99%. Terakhir ada pertusis alias batuk rejan. Ini adalah penyakit sangat menular yang menyebabkan penderitanya batuk tak berhenti selama 100 hari. Siapapun bisa terserang penyakit ini. Namun pada bayi, penyakit ini bisa menimbulkan kematian. Kini berkat adanya vaksin, jumlah kasus penderita pertusis menurun drastis sebanyak 90%.